Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami, tugas-tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami. Semuanya dapat kami lalui karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami hati yang mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Tertulis demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya keinginan untuk menjadi sukses dalam hidupnya. Sebagian orang memandang kesuksesan sebagai keberhasilan dalam hal memiliki kekayaan. Sebagian lagi menganggap kesuksesan adalah memiliki karir yang cemerlang. Ada juga yang berpendapat bahwa kesuksesan bukan soal harta atau karir, tapi yang penting adalah bahagia dan dapat menikmati kehidupan. Masih ada beberapa pandangan lainnya soal definisi kesuksesan. Misalnya, mendapatkan apa yang diinginkan, meraih kemenangan, dan sebagainya. Dalam renungan kali ini, saudara, kita akan belajar mengenai apa sebenarnya kesuksesan itu dan bagaimana kita mencapainya. Dalam Yohanes 19 ayat 30 tertulis, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan terakhir dari Tuhan Yesus di atas salib adalah "sudah selesai." Kalimat ini mengandung makna tentang pencapaian yang berhasil dicapai oleh Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ia mencapai kesuksesan atas rencana kedatangannya. Allah dalam keadaannya sebagai manusia mengajarkan kepada kita apa sebenarnya arti hidup ini, apa arti kesuksesan, dan bagaimana kita menjalani hidup supaya mencapai kesuksesan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesuksesan adalah keberhasilan dalam mengerjakan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Ini artinya bahwa kita tidak mengerjakan apa yang kita mau, tapi mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tujuan dari hidup kita adalah untuk melakukan panggilannya dengan setia, sekalipun kita harus berkorban dan mengalami berbagai tantangan, bahkan penderitaan. Kesetiaan kita dalam mengerjakan visi Tuhan akan menjadi legasi atau warisan yang berharga bagi generasi kita yang selanjutnya. Sejak kedatangannya ke dunia, Tuhan Yesus sudah bertujuan untuk menggenapi rencana penebusan atas semua manusia. Ada banyak pencobaan dan tantangan yang datang, tapi semua itu diatasinya dengan sikap penundukan diri dan kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna dari firman Tuhan ini buat kita adalah, yang pertama, berjalanlah dalam visi Tuhan bagi kita. Yang kedua, lakukanlah dengan setia segenap kehendak-Nya. Dan yang ketiga, teruslah berjalan dalam rencananya sampai akhir hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah sukses bukan dalam rancangan kita, tapi dalam rancangan Tuhan atas kita. Bukan rencana kita yang jadi, tetapi rencananya yang sempurna terjadi atas kita. Dengan demikian saudara, kita dapat berkata sudah selesai saat kita kembali kepadanya. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya dan akan memampukan kita untuk berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa saudara.
Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami bagaimana Tuhan, Engkau sendiri setia untuk menggenapi rencana-Mu ketika Engkau berada dalam keadaan sebagai manusia. Engkau menunjukkan ketaatan, penundukan diri, dan kerendahan hati sampai kepada penggenapan tujuan dan rencana kedatangan-Mu ke dunia. Terima kasih ya Tuhan untuk kuasa firman-Mu yang mengajar kami untuk bersikap seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini fokus kami salah. Kami mempunyai pandangan yang berbeda tentang kesuksesan. Kami berfokus pada diri kami sendiri, bukan kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami, pimpin kami Tuhan. Ubahkan kami, supaya segenap hati dan pikiran kami senantiasa tertuju pada rencana dan visi Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kehendak dan rencana-Mu itu ya Tuhan, yang terjadi atas kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami terus ya Roh Kudus, untuk selalu berjalan dalam rencana Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti, karena itu pimpin kami, berikan kami pengertian, untuk semakin mengenal dan memahami akan kehendak Tuhan. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang sakit. Jamah dan sembuhkan ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Kuatkan yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami yang sedang menghadapi masalah dalam hidup. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan, senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.